Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rio Kumbara. Tempat tugas di UPT SMP Negeri 2 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas video UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Adapun materi yang akan saya ambil adalah materi Catur Marga Pendidikan Agama Hindu kelas 9. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baiklah, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap salam Anjali. Om Swastiastu. Selanjutnya kita mulai dulu dengan puja guru ya. Coba Nak Catur pimpin teman-temannya untuk melakukan puja guru ya. Silakan. Coba sebelum Bapak absen, silahkan cek kebersihan kelas dulu. Coba dipimpin sama ketua kelas. Nah, Alvin silahkan pimpin temannya untuk cek kebersihan kelas. Duduk siap. Cek kebersihan kelas. Mulai. Yuk, silahkan dibersihkan. Selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini temanmu apakah ada yang nggak berangkat? Ya. Siapa ya? Oh, Debbie. Kenapa Debbie? Sakit? Nah, coba Bapak absen saja ya, satu persatu ya. Yang Bapak panggil silahkan menjawab hadir. Paham? Tirta, Alvin, Dir. kemudian Arka, Dir. Ria, Catur, Krisna, Tiara, Indah, Karisa, Widya, Alena, Cantika, ya, Debbie sakit ya. Oke, baiklah, kita harus bersyukur karena kita bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar. Kalau ada teman kalian sakit, mudah-mudahan dia segera sembuh. Nah, kemudian kalian yang masih sehat ini silahkan jaga kesehatannya supaya bisa berangkat sekolah setiap hari. Oke. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kalian supaya tidak lemas, kita sama-sama akan melakukan ice breaking. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan diikuti di video ya. Yo. Ayo diikuti. Putar tangannya ke depan.
Sekarang yang kiri ke belakang. Sekarang kedua-duanya berlawanan. Ayo. Yo. Cepat sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak bab kedua ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di bab pertama, itu materinya tentang apa? Masih ingat gak? Tentang geotisa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang geotisa, tentang wewaran, tentang wuku ya, cara mencari hari baik dan hari buruk. Nah, sekarang di bab kedua ini kita akan belajar tentang catur marga. Apa itu catur marga ya? Oke. Namun sebelumnya, sebelum kita nginjak ke materi, Bapak mau tanya, coba kamu perhatikan di slide. Tahukah kamu tujuan tertinggi dari ajaran agama Hindu itu apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Tujuan tertinggi dari ajaran agama Hindu. Ya, silakan. Tujuan tertinggi adalah moksakan Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Tujuan tertinggi dari ajaran agama Hindu adalah moksartan, jagat, hita, yaca iti, dharma. Kemudian untuk meraih moksartan jaga dikta yaca iti dharma, siapa yang tahu bagaimana cara meraihnya? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, silakan Alena. Iya, bagus sekali dengan menerapkan catur marga. Tepuk tangan dong. Baiklah, jadi kita belajar tentang catur marga pada bab kedua ini. Jadi cara kita mendekatkan diri namanya catur marga. Adapun tujuan pembelajaran dari catur marga ini adalah peserta didik mampu memahami ajaran catur marga dalam kehidupan sosial keagamaan dan menyebutkan contoh pengaplikasian ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KKTP-nya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian catur marga dengan menjelaskan secara etimologi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian catur marga beserta penjelasan secara lengkap. Apakah sudah paham? Jadi Pak, ngapain Pak kita harus belajar catur marga? Jadi kita punya serada ya. Hindu itu punya serada namanya Panca Serada, 5 keyakinan dasar umat Hindu. Yang pertama apa? Brahman. 2 Atman. 3 Karma. Nomor 4 iya, punarbawa atau samsara. Dan yang terakhir adalah moksa. Moksa itu adalah menyatunya Atman dengan Brahman. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Adapun cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan catur marga. Ibaratnya nih, kamu mau ke Bandar Lampung ya, kamu mau ke Bandar Lampung, tapi kamu bingung nih, gimana caranya? Bagaimana cara menuju kamu Bandar Lampung dari Pandan Surat atau dari Pandan Sari? Nah, pasti ada jalannya ya. Bisa naik motor, bisa naik mobil, naik bus, naik angkot.
Atau kalau mau hobinya olahraga bisa naik sepeda. Tuh. Terus rutenya bagaimana Pak? Bisa lewat jalan lintas barat ya. Bisa jalan lewat lintas barat, bisa juga lewat nyebrang dari Pangungrejo, Mataram, kemudian Negeri Kato, nanti tembusnya di bandara di Beranti, kemudian belok kanan, nyampe lah di Bandar Lampung. Begitu juga dengan moksa. Bagaimana cara kita mencapai moksa? Yaitu caranya dengan menerapkan catur marga. Apa sih itu catur marga? Mari kita lanjutkan. Ini sudah Bapak siapkan soal pretest. Silahkan tulis nama kalian di sini di atas ya. Kemudian kamu langsung jawab, ada 5 soal nih. Langsung jawab di bawahnya. Ya, paham? Oke, apakah sudah mendapatkan soal pretest semua? Nah, kalau sudah, perhatikan, lihat tuh. Kamu tinggal menjawab 5 pertanyaan ini. Di bawahnya ada titik-titik, disitulah kalian menjawab jawabannya. Oke, untuk pengerjaannya Bapak kira cukup hanya dengan 10 menit ya. Silahkan kerjakan sebisa kalian. Bapak mengukur kemampuan awal kalian. Yuk, silahkan mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, waktunya sudah 10 menit berlalu. Silahkan kumpulkan jawaban kalian ke meja Bapak. Silahkan ke sini semuanya. Satu persatu, ayo silahkan. Baiklah, lembar pretest kalian sudah Bapak terima dan sudah Bapak periksa. Selanjutnya kita akan masuk pada materi catur marga. Coba kalian perhatikan lagi di layar. Nih, amati gambar berikut ini. Ya, ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Coba diamati lagi. Ini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Ini yang kelima. Dari gambar tersebut, nah setelah kalian amati, coba Bapak ingin tahu pendapat kalian apa yang sedang mereka lakukan di gambar tadi. Coba angkat tangan. Ya, Nak Cantika, bersembahyang, benar sekali, bersembahyang. Ini yang pertama. Terus yang selanjutnya siapa lagi? Ya, Nak Tiara. Tentara, ngapain dia? Oh iya, latihan perang ini. Latihan perang untuk menjaga wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada gambar ngapain lagi? Coba yang dari cowok-cowok ini. Ya, silakan Alvin. Berpunia. Punia itu apa? Bersedekah, menyumbang, membantu orang yang miskin. Selanjutnya, gambar apa lagi tadi? Yang ini ngapain nih? Berdharma wacana. Kalau yang ini sedang beryoga dia. Itu ya. Jadi kalian sudah mengamati gambar tersebut. Kemudian kita akan masuk materi catur marga. Namun Bapak ingin kalian duduk terbagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, coba kelompok yang pertama Bapak ingin kelompok pertama Nak Cantika, Alena, Lydia dan Karisa, itu kelompok pertama. Kelompok kedua Nak Indah, Tiara, Krisna sama Catur, kelompok 2. Dan kelompok 3 adalah Ria, Arka, Alvin dan Tirta. Yuk silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Yuk langsung bergerak.
Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja siswa ya, peserta didik. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apakah sudah mendapat LKPD semua? Silakan perhatikan di layar. Jadi ini format LKPD-nya. Nanti silakan kalian, Bapak akan menayangkan video tentang penjelasan catur marga. Kemudian di LKPD itu ada 6 pertanyaan. Nah, kalian silakan jawab pertanyaan itu dengan menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Paham? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Silakan juga berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Anak-anak, untuk menyelesaikan LKPD itu kira-kira kalian butuh waktu berapa menit? Coba usul dari kelompok 3. 30 menit. Kelompok 2 berapa menit? 10 menit ya. Yang ini 1 jam. Oke, sepakati. Yang mana? 30 menit apa 1 jam? Ya, Bapak kira 1 jam selesai ya. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Om Swastiastu. Selamat datang di channel menanti Kalti oleh Nyoman Yogubaran SPDH. Sebagai umat Hindu, tentu kalian sudah tahu syahadat kita yang kelima, yaitu moksa. Moksatan jagat kita yaitu dharma adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun di akhirat. Tentu kalian tidak akan pernah lupa untuk melaksanakan puja Trisandhya. Catur marga atau catur marga yoga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu kata catur berarti 4 dan marga artinya jalan atau cara. Kata yoga yang mengikuti kata catur marga dapat dikaitkan sebagai kemajuan. Catur marga dapat dikaitkan atau diartikan sebagai 4 jalan atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat mendekatkan diri kepada yang lebih dewasa. Ajaran yang disebut juga catur marga yoga ini dapat didefinisikan sebagai jalan penyatuan menuju yang lebih dewasa. Melakukan upaya-upaya untuk kebaikan bersama atas dasar cinta dan kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini juga selaras dengan penamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara yang selanjutnya adalah menghargai dan menghormati sesama. Menggunakan bakti marga secara rutin, ketaatan yang dibangun akan menjadi kebiasaan baik dan tepat untuk dapat mengaruhi kehidupan pada masa yang akan datang. Itulah penjelasan terkait dengan catur marga yoga. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baiklah, itulah tadi video penjelasan tentang catur marga. Apakah sudah menyimak semua? Silakan itu diselesaikan LKPD-nya. Boleh diskusi antar kelompok ya, antar temannya di satu kelompok. Ada di buku semua ya. Satu aja yang mengerjakan, nanti yang presentasi siapa? Atur.
Yang Krishna kecil suaranya. Oh. Tulis namanya, jangan lupa. Anak-anak, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan Tiara. Ya, boleh, silakan buka bukunya, cari jawabannya. Juga tadi di video juga sudah ada jawabannya lengkap. Silakan yang lain kalau mau buka buku. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua? Sudah selesai ya, karena waktunya juga sudah habis. Nah, saya minta sekarang per kelompok tolong dikumpulkan hasil tugas kalian. Yuk, silakan kumpulkan ke depan. Ini hasil pekerjaan kalian sudah Bapak terima. Sekarang silakan tunjuk salah satu kawan kalian dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan. Dari kelompok 1 siapa yang akan maju? Cantika. Kelompok 2 siapa yang akan maju? Catur. Kelompok 3 siapa yang akan maju? Alvin ya. Ya, silakan presentasikan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pengertian dari catur marga? Catur marga adalah 4 jalan penyatuan dengan Ida Sang Yang Widiwasa. 2. Apa saja bagian-bagian dari catur marga? Bakti marga, karma marga, jnana marga, dan yoga marga. 3. Jelaskan pengertian bakti marga. Bakti marga adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa melalui penyembahan ataupun penghormatan yang dilandasi dengan serada atau keyakinan dan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Para Santi. Om Santi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Nak Cantika dari kelompok 1. Om Swastiastu. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini kami. 1. Apa pengertian dari catur marga? Menghubungkan diri dengan Yang Widiwasa atau 4 jalan menghubungkan diri pada Yang Widiwasa. 2. Apa saja bagian-bagian dari catur marga dengan Yang Widiwasa. Ya, saya akhiri. Mas Santi. Om Santi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami tentang catur marga. Nomor 1. Apa pengertian catur marga? Catur marga adalah 4 jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa. 2. Jasmani dan rohani hingga mencapai penyatuan dengannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Para Mas Santi. Om Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, itulah tadi penampilan dari masing-masing kelompok. Bagus semua ya. Nah, sekarang Bapak akan mengelaborasi. Tadi ada 6 pertanyaan pengertian dari catur marga. Catur marga itu terdiri dari kata catur dan marga. Catur itu berapa? 4. Marga jalan. Jadi 4 jalan untuk apa? Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu pengertiannya. Apa saja bagian dari catur marga? Ada yang pertama, bakti. Ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Iya, bagus sekali.
Nah, kemudian soal yang ketiga, jelaskan pengertian dari bakti marga. Bakti marga itu apa sih? Jadi bakti marga itu adalah cara mendekatkan diri kepada Yang Widi dengan jalan pemujaan, ketaatan, dan cinta kasih dan pengabdian yang tulus. Kita bisa melakukan sembahyang, kita bisa menyanyikan lagu-lagu pujaan untuk Tuhan, kemudian bisa berjapa, ya, kemudian membaca kitab suci dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan pengertian karma marga. Karma marga itu apa? Jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan jalan berbuat baik. Contohnya seperti gambar tadi, ngapain? Berpunya. Bagus sekali. Kemudian bagi yang punya profesi sebagai tentara, sebagai dokter, sebagai guru, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi pejabat negara harus memerhatikan masyarakat, nggak boleh korupsi, nanti pembangunannya terhambat. Kemudian jelaskan pengertian jenana marga. Apa yang tadi jenana marga? Jalan mendekatkan diri dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan, apalagi studi filsafat, belajar filsafat keagamaan. Tuh. Kemudian nanti kalau sudah memahami agama, bisa melakukan dharma wacana, bisa juga dharma tula, tanya jawab tentang kehinduan. Dan yang terakhir adalah jelaskan pengertian yoga marga. Yoga marga adalah jalan mendekatkan diri dengan aktivitas fisik dan mental untuk terjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani sehingga mencapai penyatuan dengannya. Kalau yoga marga ini ada 8 tahapan, namanya Astanga Yoga. Oke, apakah sudah jelas? Oke, itulah penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Arka. 4 jalan itu mana yang baik? Oh iya, dari keempat jalan itu mana yang paling baik? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan kitab Mahabharata, jalan manapun yang ditempuh orang kepadaku, pada jalan itu pun aku akan memenuhinya. Ketahuilah wahai Partha, bahwa orang mencariku dengan berbagai jalan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Jawabannya mengena sekali. Dalam kitab Mahabharata itu disebutkan jalan manapun yang kamu tempuh, itulah mereka akan sampai kepadaku, Partha. Percakapan Krishna dan Arjuna. Jadi semua jalan itu adalah bagus. Nah, semuanya akan nyampai pada tujuannya masing-masing. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Nak Catur. Iya, kalau kalian mau menjalankan semua itu lebih baik. Salah satu jalan pun bagus. Apalagi semuanya bisa sempurna, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke, apakah sudah cukup jelas? Sudah. Jadi kesimpulannya pada hari ini, berdasarkan LKPD kalian sudah memahami catur marga. Apa itu catur marga? Teman Alvin. Ya. Ya, 4 jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Alvin. Oke, itu tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, nonton video, mempresentasikan. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tugasnya apakah menantang? Ya, latihan lagi berbicara di depan umum ya, biar nanti siapa tahu kamu latihan berbicara depan umum, public speakingnya bagus,
Siapa tahu nanti jadi vlogger, jadi YouTuber. Orang YouTuber itu gajiannya fantastis ya. Nah, sebulan itu bisa ratusan juta. Tuh, hanya bikin video itu tergantung dari public speakingmu. Kamu ngomongnya bagus enggak, videomu bagus enggak, nanti banyak viewernya. Itu ya. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah belajar, Bapak akan melakukan assessment. Bapak sudah menyiapkan lembar assessment. Ini ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan di kertas ini langsung ya. Nah, geser. Apakah kalian sudah mendapatkan lembar asesmen semua? Sudah. Kalau sudah, silahkan kerjakan lembar asesmen itu selama 10 menit dari sekarang. Jelas ya? Ya, silahkan kerjakan dari sekarang. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Minta tolong pada Nak Krisna kumpulkan semua lembar asesmennya. Di sini. 2, 3, 4. Apakah kalian sudah memegang lembar asesmen punya teman kalian? Sudah. Ya. Kita koreksi bersama-sama ya. Coba soal nomor 1. Nak Cantika. Catur marga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta. Kata catur berarti 4 dan marga artinya B, jalan atau cara. Iya, benar sekali. Jalan atau cara. Jawabannya B ya. Nomor 2, Alena. Iya, jawabannya yang D. Sekarang coba yang kita lanjutkan nomor 10. Coba Nak Alvin. Sudah suci, lahir batin, dan sidi beruntung. Jawabannya Yang A. yang A. Jawabannya yang A. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan sekarang dihitung betulnya berapa. Bapak panggil satu persatu. Coba yang ngoreksi punya Nak Cantika 90. Nak Alena berapa? 90. Nak Widya berapa? 90. Terus Nak Karisa berapa? 90. Ya, bagus. Catur 10. Krisna. Iya, bagus sekali. Silahkan kembalikan lagi kepada pemiliknya. Baiklah anak-anak, berdasarkan hasil asesmen tadi, ternyata ada 4 siswa yang masih nilainya di bawah KKTP. Maka Bapak akan melakukan remedial ya. Ini asesmen soal remedialnya sudah Bapak siapkan. Silahkan dikerjakan untuk Nak Tirta, Arka, Ria, dan Alvin. Kemudian untuk nilai yang di atas KKTP, Bapak sudah menyiapkan pengayaan, ini teka-teki silang ya. Silakan kalian jawab ya.
Baiklah, untuk mengerjakan soal remedial dan pengayaannya, Bapak berikan waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan dari sekarang. Sudah jelas? Ya, silakan kerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai semua remedi dan pengayaannya? Minta tolong bantuannya kepada Nak Tirta. Tolong kumpulkan semua ke depan. Apakah semua sudah mengumpulkan? Jadi kalian hari ini sudah mempelajari apa? Catur marga. Iya, catur marga. Apa saja bagian dari catur marga? 1. Bakti marga. 2. Marga. 3. Dan yang keempat, yoga marga. Baiklah anak, itu yang sudah kita pelajari. Untuk minggu depan silahkan kalian baca-baca tentang contoh penerapan dari catur marga. Kalian baca-baca lagi bukunya lebih banyak, lebih giat, supaya minggu depan sudah siap belajar mengenai contoh penerapan catur marga ya. Silahkan cari lagi sumber-sumbernya di internet. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan berdiri lagi. Kita akan melakukan ice breaking ya. Kita akan melakukan ice breaking. Ada 3 kata: selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Apabila Bapak mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi. Apabila Bapak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Kemudian apabila Bapak bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Siap? Konsentrasi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Nah, coba selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, oke, bagus sekali. Jadi itulah pembelajaran untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi ngawi Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan untuk kita semua.